والمسلمات سن حضرة مالك كتاب الشيخ لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Tidak terasa hari ini kita sudah memasuki hari yang ke-25 daripada bulan Ramadan. Tidak lama lagi kita akan berpisah dengan bulan Ramadan. Oleh sebab itu, mari sama-sama kita refresh kembali apa yang telah kita lakukan selama bulan Ramadan ini. Apakah ibadah kita meningkat atau justru makan kita waktu berbuka puasa yang justru meningkat. Ibarat orang main sepak bola, kita ini sudah sampai babak semifinal. Pelatih itu akan melihat pemain mana yang cocok masuk di semifinal, strategi apa yang cocok dipakai untuk semifinal, lihat musuhnya siapa. Nah, sama kita juga cedera semuaan ya Allah. Kayak apa selama ini kita refresh, kita ulang. Nah, makanya uji ulama ada beberapa nasihat yang disampaikan oleh para ulama supaya pada bulan Ramadan ini mulai pagi bangun tidur sampai malam ibadah kita itu tertata. Yang pertama kata ulama, apabila fajar telah tiba, subuh telah tiba, banyak-banyak membaca zikir. Di antara zikir yang dianjurkan itu adalah Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Kata ulama bagus dibaca ini 3 kali pagi dan petang. 3 kali di waktu pagi, 3 kali di waktu petang. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Kenapa? Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan siapa yang membacanya 3 kali, kata Rasulullah, tidak ada sesuatu pun yang akan membahayakannya. Insya Allah hari itu diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahasanya biar langit runtuh, amun umur kita masih ada, hidup kita. Tapi bukan berarti hendak runtuh bang, langit lah. Ini istilahnya apapun kadang membahayakan kita, insya Allah asal yakin. Abil khusus musim-musim corona ya lah. Nah, baca Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. 3 kali. Nah, subuh dibaca, habis asar dibaca 3 kali. Mudah-mudahan sesuai dengan sabda Rasul, sesuai dengan sabda Nabi. Siapa yang membacanya 3 kali, insya Allah hari itu akan diselamatkan oleh Allah dari berbagai mara bahaya. Tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakannya. Yang kedua kata ulama, bulan puasa ini lagi hendaknya kita salat isya dan salat subuh berjamaah kalau bisa. Kenapa? Kata Nabi, man shallal isya'a fi jama'atin fa ka'annama qama nisfal laili. Siapa yang salat isya berjamaah, maka seakan-akan ia menghidupkan 1/2 malam. Sama dianggap beribadah setengah malam. Sama dianggap misalnya mulai adzan maghrib jam berapa tuh? 6:14 menit. Itu sama dia beribadah sampai pukul 12 malam. Kada beristirahatan. Nah, ya Allah. Misalnya ulun lah, bayang isya berjamaah, nasir kada. Jadi nasir itu mulai maghrib, hendak meimbangi ulun, maka mulai maghrib, kemudian isya kada berjamaah kan, seterusnya kada boleh, bakamih kan kada boleh, makan kan kada boleh. Kenapa?
lebih afdal ulun nang sembahyang isya berjamaah daripada nasir kada berjamaah, tapi ibadah luar biasa setengah malam mesti ada makan, mesti ada minum, mesti ada istirahat walaupun sebentar, kalah ibadahnya. Nah, jangan tinggalkan ujar ulama salat isya secara berjamaah. Wa man shalla subha fi jama'atin fa ka'annama shallal laila kullah. Siapa yang salat subuh berjamaah maka ia seakan-akan menghidupkan malam seluruhnya. Mun berjamaah subuh selamat dah. Selamat, kenapa selamat? Dinilai oleh Allah, dicatat oleh malaikat seperti orang beribadah semalaman. Tapi jangan juga koyo, tahu koyo lah. Imbas sudah subuh berjamaah, guring aja lagi seharian. Buat apa aku aja semalaman beribadah sudah? Gaya pulang ya Allah. Artinya ini anak mendapatkan itu, makanya orang bahari lah Rasulullah tuh menganjurkan tidur di awal malam. Nah, jangan begadang. Jangan melakukan sesuatu yang kada perlu, apalagi bulan Ramadan ini. Baik boleh ke rumah, guring, bangun kayaknya, bangun, bersahur dan lain-lain, baru sembahyang subuh secara berjamaah. Nah, jadi tadilah habis sudah subuh membaca zikir, isya berjamaah, subuh berjamaah, 2 sudah. Yang ketiga lagi kata ulama, gunakanlah waktu bergabung dengan orang-orang yang ikut dalam majelis tadarus Al-Quran maupun majelis-majelis ilmu. Kayak ini nah, subuh nah, ada majelis ilmu datangi. Bila ada majelis orang mengaji kah umpati, biasanya ada tuh kayak masjid di Babul Jannah tuh, bila habis sholat subuh pengajian kayak gini. Bila sudah pengajian kayaknya ada pulang tadarusan Al-Quran. Nah itu bagus. Kenapa? Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah berpesan kepada sahabat Abu Dzar Al-Ghifari. Apa ujar Rasulullah? Ya Abu Dzar, la antaghdwa fata'allama ayatan min kitabillah khairun laka min an tusalliya mi'ata rak'atin wa allan taghdwa fata'allama baban minal ilmi khairun laka min an tusalliya alfa rak'atin. Wahai Abu Dzar, kata Rasulullah, sungguh jika engkau pergi lalu belajar 1 ayat Al-Quran, belajar mengaji nih, ya Rasulullah, wahai Abu Dzar, andai kata ikam berjalan, artinya kita datangi paguruan, kita datangi mana majelis tadarus, datang ke sana dan ikam belajar membaca Al-Quran walaupun 1 ayat, belajar 1 ayat, maka itu lebih baik bagimu daripada sholat sunat 100 rakaat. Nah, jadi nang kada tapi bisa mengaji, belajar pian, karena pahalanya ganal. Nang dibaca tuh seayat saja, ya Allah. Misalnya baca apa? Yasin. Jamuritnya Yasin. Ya Allah, nyoba jujuk sedikit. Kada apa-apa. Bisa kalau. Apalagi pian belajar mengaji lihat terjemahannya. Ya Allah. Ya tuh 2 buting A-nya. Ya asin, ya asin. Ada kalau terjemahannya dah. Bila kada bisa itu, makanya belajar. Oh ya Rasulullah, wahai Abu Dzar, andai kata engkau berjalan belajar 1 ayat Al-Quran, 1 ayat saja, maka itu lebih baik bagimu daripada sholat sunat 100 rakaat. 100 bisa lah sir. Soal sir. Sama sir. Ya sama kita ada apa-apa. Paling-paling 23, ya Allah. Itu pun tergantung juga bila imamnya laju datangannya. Ya Allah. Nah, ini dia maninjau siapa aja kan, nomor 1 siapa aja, ya Allah. Anu guru aja, pian malam ini bisalah melewati guru si Anu aja. Wah jolon. Diulahnya lajuan kita nih. Nah jadi kemudian apa lagi? Wala an tagruwa fata'allama baban minal ilmi khairun laka min an tusalli al-farqatin. Andai kata jika engkau pergi belajar, datang ke majelis ilmu nih, ke masjid nih, habis salat subuh dengarkan majelis ilmu walaupun 1 bab ilmu aja. Maka kita nih bab menghadapi Ramadan mulai subuh sampai hendak guring. Amalannya apa? 1 bab itu aja. Ujar Nabi, itu lebih baik bagimu daripada sholat sunat 1000 rakaat.
Nah, tapi bujur-bujur. Nah, jangan itu uring nanya. Uring sudah. Itu lain kayak ini bujur-bujur belajar satu bab ilmu. Ilmu apa aja nanti diajarkan oleh guru, oleh ustadz, oleh ulama, oleh kiai, hitungan guru, belajar kita bujur-bujur di situ, mendengarkan bujur-bujur. Mendengarkan tuh ya mengingat alhamdulillah nya kada apa-apa juga. Apalagi orang tua kan wajib ke anak kan ini masih rikit nya. Menurut orang tua kadang-kadang ingat aja beli ke rumah takoni mengatakan si Dian. Diingatnya si Dian. Jangankan ilmu sandalku gini makan mana kamu mandak tadi jar. Ya, ada pian bulan puasa banyak semalam ada orang yang mulai bulan puasa ini sudah mulai deh lalalian sedikit datang ke masjid turun dari masjid bawa mamai mana sandalku aja siapa mau ambil bungol banar jar. Soalnya si Dian yang salah naik lewat situ kalau lewat situ ya Allah kan macam-macam kalau kuatnya jadi inilah pokoknya bila ini masih subuh nih siapa yang datang ke majelis ilmu belajar satu bab ilmu itu lebih baik daripada sholat sunat 1000 rakaat karena kita sholat sunat 1000 rakaat belum tentu karenanya belum tentu ada mungkin nyata dah ya Allah ada mungkin dah harapan. Nah, kemudian apa lagi keempat ini masih subuh nah ketika kita berangkat bekerja maka jangan lupa berniat supaya ketika kita bekerja senantiasa dapat aliran pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi nang bagawe lah berniat nang hendak ke pasar kah, hendak mengajar kah, hendak bahuma kah, hendak apakah berniat di dalam hati niatnya apa? Niatnya misalnya ya Allah ulun hendak bagawe dengan niat apa? Dengan niat mencari pekerjaan yang halal. Ulun hendak bercari niatnya apa? Ulun memakani anak bini dengan harta yang halal. Doa sudah. Ya Allah ulun bagawe dengan niat apa? Dengan niat supaya awak ulun kuat. Dengan ulun bagawe dapat rezeki, dapat duit, kawan kabaras, membantu makan awak ulun kuat. Bila awak kuat nyaman beribadah kepada engkau. Banyak kalau kan banyaknya niat. Makanya nanti orang yang banyak niat itu pahalanya ganal pian. Gawiannya sedikit saja tapi niatnya banyak, hari kiamat banyak benar dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Zaman dahulu pian ada Rasulullah melewati suatu tempat, ada orang tua gawiannya apa? Gawiannya memecah batu. Kayak wadah kita tuh nah ada kan batu-batu gunung tuh kada kawa dijual itu kecuali dipecah dulu halus juga bang dipecah lah pecah melihat orang tua tadi Rasulullah datang ketika Rasulullah datang diparaki Rasulullah ketika diparaki Rasulullah tangan Rasulullah dilihat Rasulullah tangan sidian apa toh bangkak lah kada usah kayak itu pian mun kada bisa mencangkul soalnya mencangkul latup tangan yalah ulun sahabat hari kada bisa mencangkul empat pada tuan latup ini lah sama itu juga tangan sidin tuh latup itu nah diambil Rasulullah dicium Rasulullah ya sidin tangan inilah yang menyebabkan dia dan keluarganya terlepas daripada siksa api neraka karena dengan tangan ini inya bagawi kemudian menjual batu jualannya halal diberi makan anak bininya selamat daripada siksa api neraka. Bayangkan pian. Jadi berniat itu penting gawiannya biasa sedikit tapi niatnya itu niat supaya ketika misalnya begawe pian mulai jam 8 sampai setengah 12 kada bacaan apa-apa tapi dinilai oleh Allah sudah bapak pahala. Nah, makanya mulai wahini bila hendak berangkat tuh niat mulai di rumah tuh niat sudah. Ya Allah, ulun hendak begawe dengan niat mencari harta yang halal. Ya Allah, ulun begawe dengan niat supaya dapat rezeki anak bini ulun terjaga dari makanan yang haram dan syubhat. Ya Allah, ulun berniat supaya dengan begawe dapat rezeki, dapat upah, dapat gaji. Mudah-mudahan dengan dapat upah ini ulun kawa memberi makan yang halal sehingga anak ulun sehat, bini ulun sehat, kawa beribadah kepada engkau. Apalagi niat. Nah, ya Allah bila ada rezeki sebagian ulun tabung,
sebagian ulun berikan kepada orang yang berhak untuk menerimanya. Pasangi niat berbanyak itulah. Nah, tapi jangan di muka lawang tunjul orang kena. Bisa jual lawasnya sini jadi muka lawang. Kada jual bang artinya di mana kah niat pasang niat bujur-bujur. Nah, kayak si Nasir nah, niatnya kan ya Allah, ulun subuh bangun dalam rangka apa? Membangunkan masyarakat supaya sholat berjamaah. Nah, itu sih Rai. Niatlah sir. Kada mulai subuh ini benar tigam. Ya Allah, ulun begawe mencari harta yang halal, ulun kumpulakan supaya duitnya kalau ulun pakai menjujur bibinian. Itu saya ikam bilang itu cepet berduit tigam. Karena ada aja duit lain masukkan dah. Nah, itu ada aja no. Alhamdulillah khairan tuh. Nanti minta situ. Ayo bujur, tapi niatnya dipasang mun kadeda niat karena kada kawa. Orang begawe itu biasanya bila inya kadeda nang dicita-citakan, kada kuat begawe. Yalah. Kada kuat begawe. Tapi kalau ada yang dicita-citakan, kuat begawe. Misalnya siapa anu Nmax, kita lihat Nmax, nabung, Nmax dilihat terus ya Allah. Nah, sama juga bibinian, hakun lawan aku aja asal menjujur 20 juta. Duit 10 aja lagi begawe luar biasa supaya 20 juta karena ada yang dicita-citakan. Kalau kadeda yang dicita-citakan biasanya lama. Ya, berdoa gen asalnya ya Latif bisa tahu jadi ya Latop ya Allah. Ayo kan karena keinginan luar biasa, keinginan yang luar biasa. Nih naiknya tadi makanya tadi apa? Banyak-banyak ke majelis ilmu, jangan sampai masjid kosong, jangan sampai pasar narami. Hari apa turun bulik di mana? Cari jalan lain, kadawannya lewat pasar pagi, panoh benar manusianya. Nah, berapa sudah? 4 lah. Nah, kemudian lagi, nah, keempat ini juga ketika kita begawe lah jaga lisan. Jangan sampai berdusta, jangan sampai menipu. Mantang-mantang hendak hari raya berdagang, tek, wallahi demi Allah harganya segini jar. Oh ya Allah, padahal berdusta. Nah, jual lipian aja pang ini jar, lain kada jar. Karena yang lain kayak itu jual lipian aja pang jar. Berdusta pulang, jangan sampai berdusta, jangan sampai menipu. Biar sedikit ujungannya tapi berberkah daripada banyak ujungan kada berberkah, kada juga bisa beribadah. Mana bukti berkah? Bukti berkah itu sederhana pian lah. Bila orang bagawi kah kamahumaan kah pasar kah berdagang kah bagawi kah bila inya berberkah mestinya 5 waktu tak jaga itu berkah tuh. Bila orang ada berberkah biar duitnya banyaknya kolera biar masjid di higa rumah koler karena keberkahan itu kadeda. Kalau ada inya keberkahan tuh kencang hendak beribadah lawan Allah. Kenapa? Namanya berkah tuh ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan dalam segala hal. Nak hendak mengaji, tambah mengaji. Nak hendak tarawih, tambah tarawih. Jangan sampai karena maaf lah, sudah malam ke-30 menyalawat mengancang. Bah aja bungol banar ya. Habis sudah malam ini tarawih. Semalam kemana aja ulun? Ini biasanya malam 30 tuh kancang salawat. Ujungnya kisahnya menangis tak pisah kita aja ya, soalnya tarawih hari terakhir aja pulang juga lalu nah jadi jangan menipu, jangan berdusta. Nah kemudian apa lagi? Nah wajah Rasulullah asyamu junnatun fa idza shama ahadukum fala yarfus wala yajhal wa inni imra'un qatalahu aw syatamahu falyaqul inni shaim. Puasa adalah perisai, maka apabila salah seorang di antara kalian berpuasa jangan berkata buruk, jangan berkata-kata nang kada baik, badiam aja. Karena puasa itu al-imsak, tahani aja mian. Kada apa biasa aja namanya dunia ini harus banyak-banyak bersabar. Ya Allah sir, banyak sabar. Ada apa sih? Ikam belum saatnya menikah, ada apa? Sekali menikah 2-3 ya nih ikam. Kada tahu kita nasibnya tahu lah. Kada tahu lah. Kada tahu ulun. Bahari ada pian ulun membaca Facebook tuh ada. Baca Facebook kawanan, bukan bibinian aja bang. Anu aja di antara bertiga ini 2 sudah melaksanakan sunnah Rasul. Tinggal yang 1 belum ya. Bayangkan 2014 itu. Sekali 2018 nang berdua nang sudah tadi tetap 1 aja. Nang saikong ini 2 ada lakinya. Tahulah nasib. Kayak tahulah. Embah kawin nya meninggal lakinya kawin pulang nya. Tahu nasib lah, kada tahu nasib sama kayak nasirnya tahu lainnya.
satu di Samarinda, satu Kuala Tungkal sana. Besar. Nah, jadi kemudian ujar Rasulullah, jangan melakukan perbuatan-perbuatan bodoh, buatan yang kada bermanfaat tuh jangan. Nah, jika ada orang yang mengajak bertengkar atau mencaci, jangan dilayani. Ini biasanya puasaan tuh wajar aja orang penyarikan, oh lapar, lah saya bakal kalahi macam-macam. Nah, hendaklah ia mengatakan aku puasa. Nah, jadi yang keempat tadi, ketika berangkat kerja berniat, pasang niat banyak-banyak. Intinya untuk kemaslahatan agama, bacari dalam rangka mencari harta yang halal, memberi makan anak bini yang halal, nyaman beribadah, nyaman berbagi, berduit itu nyaman juga ya, kalau anak kemana-mana nyaman juga tuh, tak nyaman sedikit. Yang kelima lagi, jika istri dan keluarga membutuhkan bantuan maka bantu. Nah, jangan sampai kada membantu, kasihan bini. Makanya salah satu cara membantunya apa? Lawan bini. Dalam kitab Irsyadul Ibad itu jelaskan, perluaslah uang belanja untuk bini pada bulan Ramadan ini. Banyakin memberi bini duit. Yang biasa 100, 200. Dengan catatan duitnya ada. Mun kada ada duitnya guringan aja lagi. Ini duitnya ada. Ini kan sama menyenangkan hati bini. Orang yang menyenangkan hati bini itu cari duit gampang. Senangkan hati bini itu penting. Nah, bila selama ini kada baik, bapak dah lawan bini, minta maaf. Oh jangan laki, maaf mamanya lah, selama ini aku berdosa lawan ikam, gajiku 10 juta, bapak dah 5 juta aja. Kada apa-apa aja bininya. Ulun kan minta maaf jualan pian, selama ini bapak dah ambil duit 200, ulun ambil 500 ya, sama jual lakuan. Kada apa-apa. Makanya apa istilahnya, bantu keluarga lah, bantu di rumah. Kadang-kadang kasihan ya binian ini sudah puasa uyuhnya, tolak pulang ke pasar Ramadan mencari wadai, duitnya hal sedikit sakit kepalanya. Nah, jadi caranya apa? Bantu dengan apa? Ditambahi uang belanjanya. Bila sudah menambahi, jangan lagi papasan macam-macam. Ini sudah menambahi duitnya, nukar inilah, ini, mak kasihan ninya. Kebanyakan pasanan dari kedusah aja nya, tasarinya aja lagi apa kah, nukar apa tasar aja lagi. Silahkan sebagai seorang laki apa nang ada makan, bila kadida berenai. Untungnya menukarakan, untungnya masak minyak ada apa, lapah ya Allah, masih kemana, semasak ikan saya. Ada aja buka bersama nyaman aja lah, tenang istirahat. Nah jadi itu tadi, kadang juga Rasulullah, khiyarukum khairukum li ahli. Orang-orang pilihan di antara kalian adalah orang yang paling baik dengan bininya. Tapi ini jangan dijadikan senjata oleh bini lah. Ini kadang-kadang, abahnya nih sunnah, hadisnya, aja. Orang yang paling baik adalah orang yang paling baik lawan bininya. Ayo duit sini. Itu ada boleh pulang. Itu merampok laki naranya. Ini sama-sama laki baik, bini baik juga itu. Nah, karena ujian Nabi, orang paling baik itu adalah orang yang paling baik kepada istrinya. Dan aku adalah orang yang paling baik di antara kalian. Nabi itu apa? Maksudnya lawan Siti Aisyah, bayangkan. Lawan nabi-nabi yang lain, lawan istri-istri yang lain, baik luar biasa. Kada awal pun mengisahkan kayak apa kisah Nabi lawan Siti Aisyah, kisah Nabi lawan Khadijah. Kawalah membaca pian kalah jauh kemesraan Nabi itu lawan bini-bini sidin. Itu min kada gampang-gampang. Nah jadi tadi bantu keluarga. Nang ada balaki bini bantu lah. Jangan sampai lakinya guring, anaknya guring, kasihan bininya kujuk-kujuk, tahu masak aja, tahu bersih aja. Karena sudah makan, menyempuni kada, tolak pulang, kemana kah tolak? Nah itu yang kelima. Yang keenam lagi, betapa besar pahala yang kita raih jika kita memberikan makanan minuman untuk orang yang berbuka. Mun ada rezekinya, beri orang. Lah umpat menyumbang kalanggar ke masjid kah, kada usah menunggu giliran kita. Mun ada waktu setiap hari tukarakan. Nah kayak bini ke pasar lainnya lah nukar wadai, tukarakan juga masjid wadai. Biar seiris kah, 2 kah, antar ke masjid, kada karasaan. Ya kalau hari ini aku nukar wadai 2, masjid 2 juga. Hari ini aku nukar apalagi nukar untuk 10, masjid 10 aja.
Hari ini aku hendak nukar aqua sedos di rumah masjid sedos juga. Kerasaan lah. Kada kerasaan. Karena pahalanya ganal. Ujian Nabi apa? Man fattara sha'iman kana lahu mislu ajrihi ghair annahu la yanqusu min ajri siyami syai'an. Barang siapa yang memberi makan berbuka kepada orang berpuasa, maka ia memperoleh pahala menyerupai pahalanya tanpa mengurangi sedikit pun pahala orang yang berpuasa. Hari ini kita kawan untuk 10, berarti dimakan orang 10, sama kita dapat pahala sidin nang 10 puasa tadi. Kayak apa Bian? Makanya di Makkah itu bila bulan Ramadan orang membawa mobil masing-masing ya Allah Bian. Di Makkah Madinah tuh ampar seorang andaki wadai karena hendak mendapatkan pahala yang luar biasa tadi. Di Makkah di mana-mana Bian ampar. Di wadah sini Haji si Ano, sana Haji si Ano, masing-masing membawa mobil bok nang ganal. Andak makanan, andak kurma, andak apa-apa aja lagi. Bayangkan, ini pahalanya. Pahalanya amun ada duitnya pulang lah. Mun kadeda pianaina makannya di masjid situ ya. Ini ada duitnya, bila ada duitnya. Sampai-sampai kan uja ulun kayak ini. Sahabat tuh batakun Rasulullah, ya Rasulullah, tidak semua kami ini sugih. Banyak aja di antara kami ini kada berduit juga. Kayak apa caranya? Hendak yang beri makan. Pitisnya kadeda kayak apa? Ya Rasulullah gampang. Cukup dengan memberi minum setegok dan kurma sebiji. Masa kada kawasir? Katawa nasir. Pahalanya tetap sama walaupun setegok air saja nah andak ke masjid sebiji kurma mun poron cil berapa kurma sebiji cil jacil ambil mau banang ini ya Allah andak ke masjid kurma sebiji akwa nah halus sebuting pahalanya ganal sudah cuma kada poron juga pulang kita kayak itu ya Allah kalau seke pulang nah 6 sudah ke-7 lagi menyegerakan berbuka puasa. Jadi kalau sudah waktunya tiba berbuka, jangan lagi pindah ke alim deh. Jorang Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mana sir? Bayang dulu aku aja. Itu ganal pahala nang berbuka tadi. Kenapa? Karena ujar Rasulullah, la yazalun nasu bi khairin ma'ajjalul fitrah. Orang-orang yang selalu berada dalam kebaikan selama mereka menyerahkan berbuka puasa. Orang kalau menyerahkan berbuka puasa, insya Allah orang itu selalu dalam keadaan baik. Selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian lagi yang ke-8 nih penting juga, jangan ditinggalkan sembahyang tarawih lah, karena tarawih tapi tetap ba'diyah isya digawe lah, karena ba'diyah isya lebih afdal daripada tarawih. Jangan sampai ba'diyah isya kada digawe, karena tarawih itu satu-satunya ibadah yang kada ada di bulan lain, apalagi nih di ujung-ujung Ramadan. Jangan sampai nih banyak-banyak minta ampun minta maaf lah, jangan tersinggung pian, jangan sampai kayaknya nang tarawih dilanggar di masjid keanakannya aja. Nan Tuhan di mana? Di muka, jaga fitrah. Ada sembayangan berokon aja. Berokokan kan. Ngopi. Susu. Sini kan ada bang di mana kan ada tahu. Ayo bujur sayang. Tarawih ini digawi juga. Kan kayaknya ada aja waktunya ada aja. Waktunya ada pian insyaallah nih tarawih ini. Ini nah nang ibadah nang kadeda di bulan lain digawi, jangan sampai kada digawi. Habis tarawih ayo kada apa-apa lagi, jangan sampai ujian nasir Allah nasir ada di sini apa jangan bungol bana buahnya tadi itu kopi nyaman susu nyaman rokok nyaman keriting bandak pulang. Bukan kada boleh, bukan, cuma jangan ditinggalkan sembahyang tarawih kalau bisa. Amun kita di sini nyaman pian apa zakat fitrah itu mulai tanggal 21 Ramadan pasang da tenda. Ada masjid ulun lihat pian tanggal 16 Ramadan bapasang da tenda. Amun di Banjar kada ada orang jarang, apalagi di kampung-kampung. Nerima zakat fitrah itu malam hari raya aja sekali aja. Tontong orang. Kada bae himat-himat. Nah, artinya napa nang bisa digawe, gawe Ramadan. Nah, yang terakhir karena ini mumpung masih 10 hari terakhir, ya kan? Ini mudah-mudahan kita kan malam 21 sudah lewat, 23, 25. Nah jelas ulun lihat semalam 23 hujan, 25 hujan. Ya Allah. Siapa tahu 27 kan? Nah, karena ujar Imam Ghazali dalam kitab itu kalau ada salah, andai apabila puasa Selasa, maka Lailatul Qadar insyaallah malam 27. Nah, insyaallah di sini malam 27. Nah, tapi jangan malam 27 aja lah.
artinya insya Allah, karena melihat keadaan ini kan 25 hujan, 23 ulun baitur rahim hujan juga, ya Allah sama lah. Mudah-mudahan 27 itu kayaknya bujuk-bujuk. Intinya tuh apa? Isya berjamaah, tarawih, subuh selamat sudah. Nah, gawean yang lain apa lagi? Menyumbang kah? Siapa bisa menyumbang malam? Karena malam itu sama dengan menyumbang pahalanya 83 tahun. Bayangkan sama dengan menyumbang selama 1000 bulan. Karena kejadian yang ini Rasulullah pernah mengisahkan zaman bahari ada namanya Sam'un. Sam'un itu dalam kisah disebutkan beliau seorang nabi, tapi kadida besi umat, kadida. Nah, sidin itu berperang pian selama 1000 bulan. Siang puasa, perang, malam beribadah, pulang semalaman. Senjatanya cuma tulang onta. Bila waktu berbuka, dagingnya keluaran, memancar airnya nyaman, malam beribadah pulang. Mendengar kayak itu, sahabat ciut pian, "Oma ya Rasul, 1000 bulan, 83 tahun, kita ini paling berapa umur?" Nah, lalu Allah memberikan kepada kita malam Lailatul Qadar. Kada usah gin mencarilah tanda-tandanya. Nah, lalu kayak buah-buahan nang kasab nih, kasabelahan aja. Wah, malam ini aja pinam awak nih mandisap-disap. Jangan-jangan Lailatul Qadar. Jangan, itu ibadah yang penting. Ini bisa kalau kadang kisahnya pinam mendukun-dukun gitu. Aja hari ini aja panas kada, dingin kada. Jangan-jangan bukan kayak itu, ayo kayak itu kada apa-apa. Ibadah di tingkat takat minimal, isya berjamaah, tarawih dan subuh jamaah. Mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan ada berkahnya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menyehatkan kita semua. Allah hindarkan kita dari segala wabah, wabil khusus wabah virus corona. Allah hindarkan kita dari bala bencana. Allah kabulkan segala hajat hidup kita. Allah permudah urusan kita. Allah jadikan keluarga kita keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Allah jadikan anak-anak kita yang saleh dan salehah, dan mudah-mudahan husnul khatimah. Salah khilaf mohon maaf, wallahul muwaffiq ila qomit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.